Jadi ini dua pembicara yang saling melengkapi tadi. Bapak memberikan banyak stimulus dan Mas Alfi memberikan contoh satu langkah konkret untuk melakukannya. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga punya banyak ide, punya banyak sumbang saran yang bisa kita diskusikan. Monggo saya buka 3 penanya pertama. Nah, Mas, ada lagi? 2. Oke, 2 dulu deh, monggo. Sebutkan nama ya supaya kita saling kenal terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Irwanto dari ITP 49. Alhamdulillah kemarin udah selesai studinya. Sekarang tinggal melanjutkan perjuangan yang lain. Di sini saya mau bertanya kepada Mas Alfi Irfan mengenai konsep agrisosio. Menurut saya agrisosio ini merupakan konsep social enterprise yang cukup baik. Tadi juga misinya juga dari agrisosio ingin menciptakan agrisosio yang lain yang berbeda di daerah. Nah, saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Irfan, Mas Alfi berkaitan dengan agrisosio. Saya juga punya ide mengenai konsep agrisosio ini. Saya juga pengen mendirikan social enterprise itu. Konsepnya kalau saya mengajak para sarjana lokal atau asli daerah. Kebetulan saya berasal dari daerah Banyuwangi. Di Banyuwangi sendiri banyak sarjana-sarjana yang tersebar di berbagai universitas di Indonesia. Nah, salah satunya saya ingin mengajak teman-teman yang terutama ketika kita lulus sarjana, kita mau kemana? Kita udah punya tujuan jelas. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman sarjana lokal kita kembali ke daerah. Kita bangun daerah, bangun desanya seperti yang disampaikan tadi, mulai dari kampung kita sendiri dengan konsep seperti agrisosio. Itu menurut saya yang paling kita membangun negara dari desa gitu. Yang mau saya tanyakan bagaimana saya yang masih awal untuk memulai seperti itu dan bagaimana kita bisa menggabungkan antara ketiga faktor seperti capital, skill dan market yang saat ini belum terbangun untuk kita sebagai pemula awal ini. Gitu. Terima kasih. Oke, Mas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Felian Fadri, saya di TN 49 dan juga sudah lulus. Kesibukan saya sekarang ini adalah membantu beberapa penelitian mahasiswa pasca sarjana, dan salah satu penelitian yang sedang saya bantu mahasiswa pasca sarjana TIP. Dia orang asli Tegal. Penelitiannya adalah ingin memformulasikan model social enterprise yang tepat untuk mengolah salah satu komoditas Tegal, yaitu adalah bawang merah, ya. Dan sekarang sudah masuk ke tahap kedua dari penelitian ini, dan dari kasus penelitian ini saya ada 2 pertanyaan. Pertama, pertanyaan ini bisa untuk Afri dan Pak Profesor. Jadi yang pertama adalah penelitian ini sebenarnya simpel, yaitu kita pengen memotong supply chain yang ada di sana, tapi masalahnya nggak sesimpel itu, yaitu bagaimana memanage konflik yang akan terjadi, karena kita pasti akan memotong beberapa poin-poin yang kita rasa itu harusnya nggak ada di situ. Dan kira-kira ada sharing nggak pengalaman Mas Alfi mungkin dalam memanage konflik dengan pemangku kepentingan yang sudah ada di sana, dan kira-kira bagaimana cara terbaik saya supaya bisa memasterkan skill konflik management tersebut. Nah, yang kedua adalah mengenai social impact. Mungkin pertanyaan ini khusus untuk Mas Alfi. Yang saya tahu ketika kita ingin mendapatkan investor dalam social enterprise adalah kita perlu membuat portfolio social impact atau pengukuran social impact itu dengan baik. Tapi bagaimana sih membuat portfolionya itu supaya dilirik oleh investor, dimensi-dimensi yang perlu kita ukur, dan ya mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama siapa Mas? Sorry. Beni. Oke, Beni. Menarik sekali ya di Banyuwangi ya. Saya ada punya beberapa kenalan teman-teman alumni IPB juga yang sekarang lagi usaha di Banyuwangi. Salah satunya kenal sama ini enggak? Kelompok Pandawa punyanya Mas Kukuh ya. Ya, beliau produksi pupuk organik itu biasanya juga di Banyuwangi. Bisa tuh nanti sharing-sharing. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara yang membangun suatu kawasan atau wilayah,
awal saya mulai, saya nggak jauh dari memperhatikan beberapa hal sih. Ada 3 hal biasanya yang saya suka perhatikan. Yang pertama berkait dengan market, peluang market. Kemudian yang kedua berkaitan dengan produknya sendiri, dan yang ketiga berkaitan dengan capital. Nah, tadi yang disebut berkaitan dengan bagaimana membangun sarjana-sarjana supaya bisa berkontribusi di wilayah Banyuwangi, ya, itu salah satu faktor penting juga, capital ya, sumber daya. Karena sumber daya itu nggak cuma uang, tapi bisa juga berbentuk sumber daya manusia. Nah, saran saya 3 faktor ini nggak bisa dipisahin gitu. Nah, yang mungkin bisa dilakukan kalau berbicara nanti gimana caranya membuat ini sustainable melalui bisnis, ya temukan market sih, peluang pasar apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Sebagian besar kenapa program-program kreativitas mahasiswa di IPB ataupun kegiatan-kegiatan yang berbasis kewirausahaan ataupun pengabdian masyarakat tidak sustainable, karena mereka tidak memulai dari market gitu, karena mereka memulai dari produksi, sehingga ketika sudah ada produknya atau jasa itu nggak ada yang konsumsi secara rutin gitu, tidak ada pasarnya, akhirnya dikonsumsi sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya yang sebaiknya kita hindarkan gitu. Nah, cara tes kebutuhan market sebenarnya cukup sederhana. Mulai dari kalau seandainya punya produk, lihat role model produk sejenis gitu. Artinya lihat current market yang sedang berkembang seperti apa sih. Cara lihatnya gampang. Ada banyak nggak sih kompetitifnya. Biasanya kalau sudah banyak kompetitifnya itu menunjukkan bahwa ada pasar di situ. Lihat juga nanti sudah jenuh atau tidak. Misalnya kalau kita berbicara produk singkong, keripik kan sudah banyak ya. Nah, itu perlu dianalisis apakah sudah jenuh atau belum. Nah, itu bisa studi literatur, karena banyak sekali studi-studi yang berkaitan dengan hal itu. Sekarang kan kita hidup di zaman ledakan informasi ya, harus manfaatkan itu. Dulu mungkin kalau orang tua kita tuh cari informasi susah banget gitu, dengan mulai bisnis tuh susah banget. Sekarang kita tinggal tanya Mbah Google ya, atau browsing dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan itu gitu. Saya selama ini riset ya based on hal-hal seperti itu. Teman-teman mungkin pernah belajar ya, seperti Google AdWords dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tahu kalau seandainya orang nyari biasanya misalkan kata-kata keripik singkong, ada berapa orang sih yang nyari keripik singkong itu gitu, ada berapa sih yang jual keripik singkong itu. Jadi dari situ kita lihat peluang bisnisnya seperti apa. Ataupun dengan cara yang sederhana, kalau punya produk itu coba aja tawarkan ke lingkungan sekitar. Kalau bisa tanyakan ke orang yang tidak dikenal gitu, rasanya seperti apa gitu. Kalau memang mereka suka dan mereka mau beli dan harga cocok, ya itu artinya peluang gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan produk. Nah, berkaitan dengan produk ini tidak lepas dari, kalau kita berbicara produk pangan, maka pastikan produk itu memiliki kemasan yang menarik. Ini bergantung dengan first impression dari seorang kalau mau beli sesuatu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan rasa dan daya tahan. Nah, rasa dan daya tahan ini nanti akan menentukan repeating atau tidaknya kalau konsumen pengen beli gitu. Nah, makanya kalau punya produk sejenis produk pangan, pastikan tadi punya packaging yang menarik, rasanya enak, kemudian daya tahannya juga sesuai gitu dengan kebutuhan konsumen. Nah, capital berkaitan dengan capital ini SDM ya, pastikan nanti karena kan kalau kita berbicara sarjana ini potensinya sangat besar ya gitu. Dan kalau memulai kegiatan bareng-bareng, apalagi nanti ketika ingin membangun organisasi, pastikanlah orang-orang yang ada di dalamnya itu orang-orang yang memiliki karakter sama dengan apa yang ingin dibangun. Karena kalau seandainya karakternya nggak sesuai dari awal, itu tinggal nunggu waktu aja kapan pisahnya gitu. Nah, cara mengetahui karakter ini sederhana sebenarnya. Coba aja ajak bicara, ajak ngobrol, ajak satu kegiatan bareng yang nggak makan waktu lama. Biasanya dari situ timbul karakternya seperti apa. Atau kalau ingin mengenal karakter secara umum, bisa nanti sekarang ada banyak banget tools ya untuk melihat karakter seseorang, kayak teman-teman mungkin pernah tes MBTI dan lain sebagainya. Itu salah satu tools kalau teman-teman pengen tahu karakter seseorang seperti apa. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan komitmen. Nah, jadi karakter, komitmen. Nah, komitmen ini ya pastikan orang-orang yang ada di dalamnya, sarjana-sarjana yang ingin kita rekrut adalah orang-orang yang punya komitmen besar gitu. Nah, cara mengujinya sederhana, misalkan seminggu sepakat kita ada virtual meeting ya via WhatsApp atau via Skyping gitu. Itu 3 kali. Nah, ternyata ada banyak yang izin gitu. Banyak sekali excuse-nya. Nah, ini sudah terlihat dari komitmennya yang kurang baik. Lebih baik cukup sedikit tapi komit gitu. Nah, last but not least, ini berkaitan dengan kompetensi.
Ya, jadi pastikan orang-orang yang ada di dalam orang yang memiliki kompetensi. Jangan serahkan misalkan bagian pemasaran ke orang yang nggak bisa public speaking atau orang yang belum mengerti tentang market gitu. Sebaliknya jangan serahkan bagian produksi yang orang tidak mengerti tentang standar mutu dan seterusnya gitu. Artinya semua punya porsinya masing-masing. Itu capital ya, ke karakter, kompeten sama karakter, komitmen sama kompetensi. Nah, last but not least terkait dengan faktor ini ya dana ya, funding. Dan tadi sudah disebutkan sama Prof. Amzu, sebenarnya sekarang banyak banget peluang teman-teman semua untuk mendapatkan funding gitu. Artinya pertanyaannya bukan bisa atau tidak gitu, tapi pertanyaan mau atau tidak gitu. Karena pemerintah itu punya banyak banget program. Seperti yang kemarin Afi ikuti di Kemenpora, ternyata Afi baru tahu Kemenpora itu punya segudang program untuk membangun kepemudaan di Indonesia yang berkaitan dengan kewirausahaan juga gitu. Kalau Afi kemarin di ASDEP kepeloporan, ada lagi misalkan di ASDEP lain kewirausahaan itu ada program Sentra Kewirausahaan Pemuda. Teman-teman bisa didanai proposalnya 150 juta per proposal. Ada lagi misalkan kegiatan fasilitasi teknologi tepat guna, sama ada funding juga, ada bantuan dana. Belum lagi Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM Koperasi. Kementerian punya banyak banget program. Walaupun katanya tahun depan dikurangi ya karena keterbatasan anggaran, tapi pasti ada gitu. Pasti ada. Belum lagi swasta, belum lagi hal-hal yang lain gitu, belum lagi internasional gitu. Artinya ada banyak sekali sebenarnya yang bisa teman-teman cari. Saya pertama kali mulai di Sosius, saya dapat funding dari Singapore International Foundation, waktu itu sekitar $10.000. Nah itu saya tahunya gimana ya, saya cari sendiri informasinya, saya ketik di Google kompetisi social enterprise gitu, ternyata banyak muncul, saya apply satu-satu gitu. Nah dari situ saya banyak belajar sih tentang bangun networking dan lain sebagainya. Nah itu berkaitan dengan funding. Dan kalau sekarang tuh ada banyak banget tools kalau pengen dapetin dana. Sudah pernah dengar istilah angel investment? Atau tadi ada impact investment kalau berhubungan dengan social impact ya, social enterprise. Nah secara sederhananya seperti ini sih. Kadang tuh di IPB suka banyak kan ya dosen-dosen yang saking kayanya bingung uangnya mau dikemanain, ya nggak sih? Nah, jadi sederhana sekali teman-teman semua. Teman-teman coba bangun success story dari prototyping ya, dari organisasi teman-teman semua. Bilang aja pengen aja ketemu, kemudian presentasikan bahwa saya punya kegiatan, sudah ada success story, ini mimpi besarnya, dan untuk mencapai mimpi besar ini saya membutuhkan ABC. Itu saya menemukan beberapa mentor-mentor saya, which is banyak dosen-dosen IPB, itu mereka sangat senang sekali ternyata terhadap mahasiswa-mahasiswi yang aktif seperti itu gitu. Nah banyak sekali platformnya. Tinggal tadi pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi teman-teman mau atau tidak gitu. Makanya tadi kalau belum ada di sini yang benar-benar mulai bisnis atau kegiatan community development, bisa setelah ini mudah-mudahan bisa dimulai. Nah kemudian yang berikutnya terkait Mas Rino ya, social enterprise bawang merah ya, bawang merah, supply chains. Ini memang saat tahun 2013 saya neliti, waktu itu saya meneliti komoditas cabai sama kentang. Jadi ada 7 middleman kurang lebih yang bermain sebelum masuk ke end user, dan masing-masing middleman itu ngambil margin cukup tinggi. Jadi rata-rata 320% yang diambil. Jadi kalau saya waktu itu saya beli cabai merah misalkan, end user itu dapat harga 65.000, saat itu memang lagi tinggi. Ternyata petani tingkat harganya itu hanya 12.000. Rata-rata itu sudah sangat baik. Ada yang bisa sampai 8.000. Artinya kan gapnya terlalu tinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi, karena ada middleman yang mengambil marginnya luar biasa. Permasalahan yang kita permasalahkan bukan pemerataan kesejahteraan. Kalau pemerataan kesejahteraan kan sangat baik ya. Yang kita permasalahkan adalah pemusatan kesejahteraan teman-teman semua. Jadi ada beberapa middleman di sana yang luar biasa kaya. Misalkan petani, saya nggak sebut ya, petani tengkulak misalkan di Jawa Tengah itu bisa sampai punya mobil Ferrari 2 gitu. Nah ini kan ini sebenarnya yang padahal banyak sekali di sekitarnya petani-petani yang masih membutuhkan peningkatan kesejahteraan gitu. Ya. Jadi yang bisa saya lakukan saat itu adalah kita melihat lagi-lagi peluang pasar di sana, dan kita mainnya di added value saat itu. Jadi kalau seandainya, karena kan beda ya kalau panen singkong, kalau singkong panen misalkan dalam berapa ribu meter punya petani, kemudian
dilempar ke pasar, kalau dijadikan keripik kan nggak mungkin 20 ton itu dijadikan keripik kan, bisa jadi mungkin satu IPB penuh keripik semua gitu. Artinya butuh sedikit aja gitu. Kita komunikasikan ke tengkulaknya, kan tengkulak juga bukan bukan jahat sekali ya, dia kan nggak gigit juga kan. Jadi kalau bisa dikomunikasikan, boleh nggak dari hasil panen yang biasa di ini, saya coba kolaborasi sama petani gitu untuk ambil sedikit gitu. Nah, kita juga libatkan mereka untuk misalkan pemasaran dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah pentingnya social assessment, social mapping ya. Jadi ketika masuk ke desa, coba lihat dulu seperti apa sih aktor-aktor yang ada di dalamnya gitu. Kalau terlalu ekstrim, saya lebih memilih untuk fokus ke yang lebih mudah untuk di treatment. Tapi maksudnya ya gitu. Karena saya masih belum punya banyak pengalaman, saya punya keterbatasan energi, saya punya keterbatasan waktu. Nah, saya biasanya suka assessment dulu seperti apa sih karakter masyarakatnya. Saya pernah masuk ke desa, ketika saya masuk petani atau masyarakat desa langsung bilang bawa uang berapa gitu. Luar biasa ya. Jadi komersialisasinya itu sudah sangat tinggi. Nah, yang kayak gini nih kalau kita sudah tahu dan kita buat program bareng sama mereka, teman-teman sudah kebayang ya hasilnya seperti apa. Tapi ada di sisi lain yang ketika kita tanya, mereka kooperatif banget, mereka punya mimpi untuk bangun desanya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Nah, terakhir berkaitan dengan social impact, biasanya tergantung dari tujuannya. Kalau tadi tujuannya untuk dapatkan investment, biasanya mereka akan melihat data-data cukup strict ya, seperti dilihat cash flow-nya seperti apa untuk melihat keberlanjutannya gitu. Kemudian dilihat juga apa indikator social impact-nya gitu. Nah, yang paling jelas kan peningkatan pendapatan dari sebelum dan sesudah, atau partisipasi masyarakat yang tadinya sebelum dan sesudah terhadap kegiatan itu gitu. Nah, cuma secara sederhana munculkan success story sih. Karena ketika coba presentasi ke investor, yang mereka lihat biasanya nggak data untuk first impressionnya. Kalau yang berhubungan dengan social impact, yang mereka lihat adalah storytellingnya. Seperti apa sih? Biasa mereka akan ingat itu gitu. Oh, ternyata misalkan Mas Dino nih yang presentasi Bapak ini tadi yang dibantu dari sebelumnya sekian menjadi sekian. Mereka nggak lihat data-data terlalu detail. Tapi kalau sudah masuk ke investment, mereka pasti akan review itu gitu. Mudah-mudahan bisa jawab. Oke, kita langsung tadi ada pertanyaan dari Mas Rino tentang tadi yang supply chain tadi. Bapak ada masukan atau pendapat untuk memotong panjangnya rantai pasok pangan? Saya tidak ahli di situ ya. Saya tidak punya pengalaman di situ, tapi saya pengalaman kemarin di Lembor saja di Florida. Miris itu jagung mente itu dibeli 7.000 saja 1 kilo. Padahal di pasar saya cari 100.000. Tengkulak Chinese di situ yang pasar. Sama dengan kemiri juga begitu. Jadi negara tidak hadir di situ. Jadi bulognya itu hanya padi saja kan. Nah sekarang bagaimana mimpinya kita tuh di IPB itu mencetak kepala-kepala desa lulusan IPB. Jadi lulusan IPB itu jadi kepala desa di mana-mana. Jadi mau betul-betul di training di IPB itu betul-betul sehingga kita silent work. Jadi saya pesannya gini, kita bisnis bukan bisnis macam nih. Kita bisnis mau selamat dunia akhirat. Jadi win-win solution. Jadi restoran Padang kita tidur, bukan seorang Padang. Restoran Padang itu dia tidak pernah menggaji pegawainya. Di restoran Trio sama Jembatan Raya itu masih murni dia Padang. Syariah, kalau yang syariah itu dia syariah dan duluan dia syariah. Jadi 50% yang punya modal, 50% karyawan. Yang karyawan terbesar itu tukang masak, presentasinya. Sampai tukang cuci piring segala macam itu dapat presentasi semua. Jadi setiap 100 hari mereka berbagi. Keuntungan dilihat berapa bagi. Setiap bulan atau setiap minggu kasbon. Jadi semua memiliki perusahaan itu. Nah jadi ini mungkin kalau kita terapkan gitu maka akan kita tidak pusing mengurus bisnis kita. Karena semua merasa memiliki. Nah, kita tidak mau bikin teori-teori di negeri sana lah. Itu bukan nilai Pancasila. Jadi kita mau selamat dunia akhirat. Nah, saya kira itu anak-anak muda kita di IPB punya potensi begitu. Ya. Nah, kalau bawang, sebetulnya bawang kita itu bagus sekali, tapi sebetulnya tidak baik untuk dimakan hari ini.
banyak sekali pestisida ini. Bahaya sekali itu terus makan bawang. Sekarang bagaimana menghindari itu? Ya, bagaimana menghindari itu? Karena kita berdosa ya, produk itu meracuni bangsa kita. Jadi itu value itu harus kita masukkan juga. Ya. Saya kira itu mungkin yang saya katakan. Dan mimpinya mungkin memang saya itu teorinya ya, tapi bagaimana kawan-kawan itu mempraktikannya, memang tidak mudah kan? Membuat IPB ini jadi satu negara. Ya, tapi tempat training betul-betul anak bangsa seluruh Indonesia masuk sini, nggak perlu kita ngomong lagi, sudah masuk di situ, masuk situ, sudah tahu dia. Ya, dia keluar dari PB, dia sudah tahu apa yang akan dikerjakan di desa. Maka kebijakan pun ahli kita, tapi nggak ngerti apa yang mau dikerjain. Mestinya perlu dikerjakan, bikin undang-undang, lindungi lulusan IPB untuk bekerja supaya dapat insentif yang layak. Itu dulu kan kerjakan, bukan yang lain-lain. Nah, saya kasar kan ngomong. Kalau saya ngomong banyak tersinggung, tapi saya nggak tahu, saya bukan marah sama orangnya, ya. Apa yang kita lakukan itu. Lebih baik saya marah daripada Allah yang marah kan, ya. Nah, tapi saya bukan merasa saya hebat, nggak. Saya marah ke diri saya sendiri. Ya. Saya memarahin diri saya sendiri. Kok masih begini-gini aja gitu ya. Orang sudah berlari, orang sudah ini gitu. Nah, syukur saya dapat Alfi. Ini salah satu dan anak-anak semua. Ya, ini kenal ke depan generasi kalian. Ya, itu saja yang saya bisa pesan. Semangat ya. Terima kasih. Kita tunggu tadi solusi yang Indonesia seperti apa gitu kan, tadi dikasih tahu sama Mas Alfi tadi sharing bagaimana kita memahami di situ, berempati dengan masyarakat di situ sehingga muncul solusi yang tepat di situ. Saya rasa nanti semakin banyak tumbuh itu kita punya Pak model inovasi Indonesia itu seperti apa, rantai pasok Indonesia itu seperti apa. Kita unggulan kita ada satu. Bahan makanan kita sebagai masa masih genuine, belum banyak terkontaminasi, belum teracuni dengan bahan-bahan atom, bahan-bahan radioaktif. Itu genuine di desa, di kampung, dan itu dicari orang dunia. Nah, kalau kita bisa jual dalam bentuk itu apa tidak online, ya. Jadi potensial. Jangan takut. Kita punya Tuhan Allah. Semua kita akan kuatkan kalau kita sungguh-sungguh kerjakan, kalau kasih. Ya, ini selama ini kita memikir aja kapan ini. Jadi baca Sanse ya, baca buku Sanse, strategi perang. Itu bukan lagi harian, detik demi detik, keputusan yang cepat, tepat itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau saya gini nggak dilatih begitu. Kita mengajar segala macam gitu belum terbiasa. Maka saya ingin anak-anak muda harus terlatih cepat, tepat, semua itu. Nah, bagaimana konsep kita sekarang desa mengepung kota, dengan kota mengeksploitasi desa. Sekarang konsep kita desa mengepung kota. Kita supply makanan ke kota, pindahkan duit mereka itu ke desa. Ya? Bangun desa, jangan Cina yang masuk desa ini. Mohon maaf maaf sekali, ratusan ribuan masuk desa, terutama Jawa Barat. Rekayasa mereka sudah betul-betul. Saya, tambah kuat lagi. Saya baca kemarin YouTube-nya Bintang Pamungkas, wah luar biasa, target mereka. Jawa Barat menghabiskan semua, makanya Majalengka nggak masuk akal, mungkin pesawat terbang di situ. Dan tetapi Jakarta, Bandung cepat, semua itu kalau kita cepat melangkah, habis kita. Singapura kedua Indonesia, ya kita nggak mau itu. Ya kita politik pun harus kita kuasai loh. Jangan buta politik loh. Ya, jangan buta politik. Ya, Danon dia dapat uang cuma ambil sedikit aja, dia tidak hanya duduk aja, kasih stempel gitu, dia dapat duit, benar aja. Ya. Kita nggak mau begitu. Perusahaan minum DKI itu asing yang menguasai. Perusahaan minum PDAM itu perusahaan Prancis sampai hari ini tidak ada yang bisa memata-matik. Apa itu maksudnya? Ya, maka desa, pulang kampung desa, urus kampung kau sendiri masing-masing. Enggak naik orang lain masuk kampung. Kayak orang kampung saya, gengsi dia kalau di kampung.
Lebih baik dia jual kaki lima di Jakarta tuh, jual pakaian kaki lima, lebih baik gitu. Pikirannya seperti ini sekarang. Dia tinggalkan kampung, masuk orang-orang lain ke kampungnya. Banyak yang tertinggal. Ya, back to basic kampung. Jadikan kampung itu kampung yang bermartabat. Bukan kampung-kampung berkoteka. Kampung yang mobil pun bisa masuk, semua lain, semua fasilitas bisa masuk. Kayak di Jepang. Itu harus kita bangun. Tapi kalau sekarang kan kampung saat di kampung, biarkan liar masyarakat kampung, biarkan berkembang sendiri dan siap-siap ubah tinggi sendiri mikir tak kemana gitu. IPB pun hari tak kemana mikirnya gitu ya. Boleh saya marah sama saya, tapi saya marah kepada diri saya gitu. Siapa sih Bapak yang mikirin pangan hari ini di IPB? Berapa persen orang yang mikirin pangan hari ini di IPB? Coba kita inventarisir. Ini Pak contohnya seperti ya, beberapa yang datang di Saja kan? Coba tanya, Bapak pikir nggak sampai 10% pada institut pangan IPB ya? Oke, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Saya buka lagi Pak, Ya, ada ya. pertanyaan. Ya. Ada lagi? Dari yang lain? Ya. Baik, selamat sore semua. Ya, Terima kasih. Nama saya Mariana Luciane Subun. Saya dari program studi Ilmu Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yang pertama, mungkin saya hanya berbagi. Saya dari Merauke. Saya dari paling timur Merauke. Mungkin saya tertarik ketika melihat yang dibagikan, pamflet yang dibagikan di internet soal peranan kampus dalam kemandirian pangan. Yang pertama saya mau menyampaikan apresiasi sekali kepada Mas Alvin karena melalui agriososionya ada pemberdayaan kepada petani. Jadi saya dari Merauke, saya boleh dikatakan sangat menentang lumbung pangan di Merauke. Ya, jadi di Merauke ada kemarin program IFE, Merauke Integrated Food and Energy Estate. Mengapa saya sangat menentang? Karena pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian itu seakan menjadi anak tiri di negerinya sendiri. Jadi tidak semua lahan hutan dibuka untuk padi. Padahal sudah ada ekspansi sawit di sana. Udah ada sawit, terus ada sawah. Terus untuk pengetahuan teman-teman, kami di Merauke dan Papua, kami bukanlah tanah yang kayak seperti di Jawa. Kami nggak ada Gunung Merapi sehingga tanah kami akan diperbaharui terus-menerus. Kami nggak punya. Tanah kami adalah tanah tua, namun kami sangat beruntung karena kami masih punya hutan yang hijau. Padahal kalau di Merauke ketebalan volume tanah itu cuma paling tebal 15-30 cm. Jadi maksudnya sebenarnya tanah yang marginal kan kalau bisa dikatakan. Jadi terima kasih kepada Mas Alvin dengan program seperti ini. Petani gurem, petani yang hanya petani penggarap tidak kehilangan pekerjaannya, tidak ada pengangguran sehingga tidak ada mohon maaf kalau kami di Merauke itu transmigrasi. Tidak ada lagi petani-petani miskin dari dari Pulau Jawa dikirim lagi ke sana. Jadi seperti yang Bapak Prof. Amsu tadi bilang, miris ketika di tanah Sunda ini yang menguasai orang Padang, misalnya contoh kecil aja di rumah-rumah makan. Kalau kami di Merauke ya orang Jawa, saya juga sebenarnya pendatang, orang Maluku namun lahir besar di Papua. Kami pendatang yang menjadi miris ketika orang asli Papua semakin tersingkir di tanahnya sendiri. Jadi itu yang ingin saya bagikan. Saya meminta saran lah dari Mas Alfi. Bagaimana sih, saya punya mimpi. Bagaimana sih mengembangkan pertanian organik, karena kalau tadi Bapak Prof mengatakan kita di Indonesia masih jauh tercemar dari produk-produk kita masih aman tercemar dari pestisida dan segala macam. Kalau kami di Merauke, kami di sungai-sungai itu masih mengalir airnya, memang warnanya seperti kopi susu, memang tidak jernih. Namun jangan salah, di setiap sungai kami masih ada ikan. Di depan rumah aja ketika musim hujan, dari selokan ikan naik. Saya tidak ingin di Merauke minta maaf sama seperti
seperti di sini, kalau mau makan ikan harus produk dari tambak. Kami sudah terbiasa makan yang segar, fresh from the oven dari alam. Rasanya tuh benar-benar beda sekali dengan dari sini. Saya minta advice atau apa buat kami yang punya concern untuk melindungi tanah Papua. Tidak ingin biarlah kami yang mungkin mau dikatakan terbelakang atau apa, tapi saya sangat tidak suka kalau misalnya ikan-ikan kami yang semuanya dari alam harus ditambahkan makan pelet dan segala macam. Mungkin minta bagaimana sih memberdayakan petani lokal, karena terus terang kami sebenarnya di Merauke punya produk-produk asli, misalnya umbi-umbian lokal, misalnya kumbili, Diosphorea sp ya, Diosphorea itu sebenarnya ada pangan khas masyarakat sudah punya, cuman kalah saing, pasarnya nggak ada. Terus kan kami ya terbelakang, bisa dikatakan memang ya terbelakang, masih kalah dalam inovasi dan teknologi. Bagaimana sih supaya produk itu bisa ada produk lokal tapi cita rasanya internasional? Karena kemarin sudah ada sih perusahaan untuk pengolahan tepung untuk Diosphorea tersebut, tapi ya gitu, pemerintahnya kayaknya sebelah mata. Ada perusahaan, alat-alatnya mahal segala macam, tapi ya ujungnya besi tua, nggak berproduksi, nggak berkelanjutan. Terus untuk Prof. Amsu, bagaimana sih peran orang muda untuk kembali ke pangan lokal, kembali ke kearifan lokal, sehingga tidak kalah dari, dan bagaimana caranya untuk menangkis pengaruh luar? Karena kemarin juga kata Bapak betul sekali yang pengaruh Cina. Saya kemarin ke Manokwari, tempat penelitian saya. Di sana ada perusahaan semen, itu hampir 80% karyawannya dari Cina semua. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, dan orang lokalnya itu hanya menjadi karyawan pun paling banter security atau preman. Jadi tidak ada NGO atau apa tuh nggak bisa masuk, karena ada ya preman lah, bisa dikatakan seperti itu. Terus ya maksudnya bagaimana sih kami yang muda-muda ini, bagaimana caranya untuk membela tanah kami sehingga tidak ada lagi ekspansi asing yang sebenarnya memecah belah juga, karena adanya pengaruh ekspansi asing itu juga menjadi salah satu faktor sehingga kalau misalnya orang dengar kalau Papua itu pengen makar dan segala macam, itu sebenarnya banyak juga pengaruh asing. Terima kasih. Mas Alfi. Luar biasa Mbak Marliana ya pertanyaannya. Marliana. Ya, seru sekali, keren. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di Papua saat ini itu pastinya ada kontribusi dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Kalau kita berbicara kebijakan, kenapa di Indonesia orang makan makan nasi ya makan nasi terus gitu ya, karena ada kebijakan yang mengarah ke sana gitu. Artinya padahal saya lihat potensi sagu itu luar biasa sekali gitu. Nah, katakanlah tahun ini Agrisosio itu kolaborasi dengan ANJ, salah satu perusahaan sagu terbesar di Indonesia, base-nya di Papua, kantor pusatnya ada di Rasuna Said. Jadi kita meneliti bagaimana serapan tepung sagu ini di industri kecil menengah. Nah, ternyata waktu itu diambil beberapa sampel industri kecil menengah di Kabupaten Bogor. Ternyata sagu ini bisa jadi lebih baik untuk diganti bahan baku produksinya di beberapa industri gitu. Katakanlah misalkan seperti risol, seperti apa, itu ternyata lebih baik kalau kita pakai tepung sagu
Nah ini dia yang perlu, ini ternyata base penelitian ini dan praktiknya yang perlu dipublikasikan dan perlu di scaling up. Coba aja bayangkan seandainya di Jawa Barat ini industri-industri yang tadi sudah terbukti berdasarkan penelitian lebih baik pakai tepung sagu itu diganti tepung terigunya menjadi tepung sagu. Impactnya kan pasti luar biasa gitu. Saya ada beberapa base penelitiannya dan saya kalau seandainya ingin disambungkan dengan teman-teman dari ANJ itu saya sangat welcome terhadap hal itu. Nah artinya bisa melakukan dari situ. Kalau seandainya di level individu ya. Nah, artinya kalau kita berbicara gerakan kan ada bottom up approach, ada top down approach. Nah, kalau bottom up approach itu ya gimana cara kita membangun kekuatan dari bawah gitu. Kita melihat apa sebenarnya yang bisa dibangun di Papua dan saya melihat tadi peluang-peluang potensi pangan lokal. Apalagi kan sekarang pemerintah itu saya nggak tahu aplikasinya seperti apa, tapi kalau di teorinya kan diversifikasi pangan ini lagi digalakan ya gitu, dan artinya kalau seandainya ini terus dicerdaskan dan ternyata diversifikasi pangan itu menyehatkan gitu, ketika ini dicerdaskan ke masyarakat, kemudian apalagi nanti ada program-program mendukung, mudah-mudahan ini jadi salah satu titik terang lah ya untuk memperluas impact positif ini. Nah kemudian ya tentunya peranan pemerintah juga penting sih, karena kalau kita udah berbicara skala besar, coba aja saya nggak tahu iklimnya seperti apa, audiensi dengan pemerintah lokal gitu, bahwa kita pemuda-pemudi Papua kita punya concern untuk Papua dukungan melalui kebijakan gitu, karena kalau pemerintah itu sudah punya kebijakan itu akan memudahkan. Contohnya saya kenapa waktu itu ikut Pemuda Pelopor? Karena saya ingin dekat dengan pemerintah Kabupaten Bogor gitu. Ternyata ya belum lama ini saya meeting dengan Ibu Bupati gitu untuk merumuskan program bersama untuk pengembangan pangan Jawa Barat, Bogor, dan dikit lagi mungkin akan masuk ke Jawa Barat. Nah itu kan impactnya luar biasa ya gitu. Nah artinya kita di satu sisi tadi benar banget kata Prof. Amzu, jangan buta juga dengan politik, kita perlu melihat potensi-potensi kekuatannya, karena kalau kita ingin besar harus didukung juga sama pemerintah, jadi tidak terlepas gitu. Tapi mulai dari diri sendiri dulu gitu, bottom up approach-nya jalan, kalau sudah melihat peluang dan sudah sukses ya tadi gimana caranya bisa didukung sama pemerintah. Itu sih mungkin. Pak Profesor Maksud. Ya, terima kasih Mbak Diana, bagus sekali ya, itu persoalan kita semua. 4-5 tahun yang lalu tuh saya ribut itu di ruangan ICC Bogor soal mungkin MIPE itu, orang Litbang Pertanian, saya ributkan. Tapi namanya ngomongnya saya sendiri gitu ya, IPB pun ikut-ikut mendukung gitu ya, karena project itu sifatnya ya, itu soal pembunuhan gitu. Itu menghancurkan karakter jangka panjang itu, bukan hanya sekedar bisnis itu, ada di belakang macam rentetan lain ya, terbuktikan. Nah, saya waktu tahun berapa itu 15 tahun lalu itu buah merah ribut kan, sampai Kimia Farma mau masuk, saya bikin statement di Kompas, saya panggil wartawan, kembalikan buah merah kepada anak Papua. Ginseng orang Korea, Papua buah merah anak Papua. Datang tuh anak Papua pakai sandal jepit ke ruang kerja saya mau cari mana Pak Amzu, katanya. Wih, ada apa ini? Bapak telah membela saya. Wih, belanya Kompas. 5 tahun saya bimbing dia bikin proposal. Dengan Pak Anas juga ikut sampai menjadi dia dari masuk desa keluar desa, masuk ke desa keluar desa, masuk ke desa. Bisa Afin garap itu. Jadi dia sudah bikin gerakan jaringan pemuda Papua untuk membangun pertanian. Dia tidak percaya lagi dengan pejabat-pejabat karena uangnya habis Sabtu Minggu sore. Jadi Sabtu Minggu bawa uang koper-koperan itu ke Jakarta, poya-poya tuh para pejabatnya itu. Harus stop, Sabtu pulang lagi. Gitu saja. Tidak pernah ketangkap KPK karena dimanja oleh Jakarta Pusat supaya tidak ribut. Jadi dia sudah bosan dia, kesal dia. Tapi dia mahasiswa yang putus sekolah, ya, tidak jadi lulus dia sekolah di mana, di Makassar waktu itu. Sampai hari hampir tiap minggu dia telepon saya, tapi belum tembus juga, mungkin bisa didekati. Dia punya potensi.
Pak Hamzul, kami sudah bakar batu, bakar batu. Kepala adat katanya. Saya pun belum pernah ke sana, dikukuhkan jadi kepala adat. Ya ampun deh, saya kalau ke sana nanti tuh bagaimana tuh saya di situ ya. Di Mawena itu sukunya Tabuni yang suka perang. Wah sangat baik di rumah Pak Martin tuh berapa bulan dia nginap, kita bimbing bikin proposal. Proposal sudah jadi, ada sama saya proposalnya. Mau ditindaklanjuti bagus sekali. Kopi, ikan segala macam sudah. Beberapa dosen bantu menyusunnya. Nah, ini persoalan pendidikan. Karakter kita dibunuh di Papua. Saya pengalaman pahit saya, tapi itu jadi pengalaman bagus juga. Waktu Dewan pertemuan itu Dewan Kehutanan Indonesia di Jakarta, makan siang kami, banyak LSM dari Papua pakai dasi mereka semua, anak Papua. Jadi kan saya belajar etnobiologi. Orasi saya kemarin itu 2011 bukan diversifikasi pangan, salah saya bilang, rediversifikasi pangan, kembali kepada keanekaragaman pangan asal di tempat itu, bukan sembarang diversifikasi, karena DNA fisiologis masyarakat itu sesuai dengan lokal resource-nya itu. Karena banyak orang Papua diabetes, kanker karena makannya sudah robah. Ya, cerdas-cerdas tuh. Anak angkatnya Pak Lukito Daryadi, Beni Nasendi, dokter Beni Nasendi, ahli matematik, orang Papua asli, dosen juga di IPB, umurnya nggak panjang, kena kanker dia, kena banyak duitnya, rubah makannya, Pizza Hut, dan macam makan, ampun deh, ya. Jadi waktu saya makan siang di Manggala beberapa tahun lalu, saya bercanda sama dia, bercanda gini, meyakinkan di Papua makanannya sagu, sudah. Bagus itu sudah, marah dia sama saya, sampai dia diginikannya saya, menghina, ya kaget saya. Begitulah terpatri di orang Papua, kalau makan sagu, makan ubi itu rendang, itu dipompakan tuh oleh bangsa-bangsa setan. Ya, saya ngomong kasar saya, setan yang memompakan supaya resource Papua itu diambilnya. Dibodohkannya masyarakat itu semua. Itu yang terjadi hari ini. Cina banyak masuk Papua hari ini. Jadi apa jalan? Kita tidak mau kampung jaga masing-masing. Raja Ampat sudah habis. Raja Ampat sudah dikuasai asing dalam kewisata. Saya bilang Bu hari ini masuk Raja Ampat tak mau. Tak bisa lagi, dikuasai mereka. Nah jadi ini sekarang politik harus kita kuasai anak muda. Bukan kita mau ikut politik, kita tahu bagaimana permainan politik mereka itu. Papua Nugini merdeka, tapi bukan Amerika, Australia tetap menjadi negara itu dia. Papua mau merdeka, oke merdeka, kayak Timor Leste kalian nanti menyesal mereka. Tetap ini negara lain yang menguasai. Tapi mereka si Altap itu namanya Ignatius Tabuni, dia tahu tuh, sadar dia. Kami tetap setia pada NKRI. Nah, masuk itu, saya kasih alamatnya nanti, bisa masuk ke dia. Banyak genuine, kopi genuine, semua genuine situ. Belum tergarap dengan orang-orang yang elok hatinya. Ya, kita boleh masuk kok sama mereka. Boleh ke mereka. Mereka tuh open kok, asal mereka tidak dikhianati. Ya, nah, ini Papua harus kita jaga. Ini negeri kita, Bung Karno mati-matian mempertahankan. Nah, ini luar biasa. Vitamin C banyak di hutan yang tidak asam. Saya punya bukunya, hasil riset di Bangku Utara. Banyak buah-buah yang kadar vitamin C-nya tinggi dan dia tidak asam. Kayak ester C itu. Ester C kan berlaku keras itu. Karena vitamin C-nya tidak membuat penyakit lambung. Kadar asamnya rendah. Itu buah-buahan banyak sekali kandungan vitamin C-nya tinggi. Belum lagi ikan segala macam. Nah, jadi pendidikan. Maka saya kemarin ke Kupang, saya bikin kuliah umum 2 kali dalam 1 hari itu. Kumpul semua anak muda, saya bakar semangatnya gitu. Kalian bukan IPB yang hebat, IPB hebat, kalian harus hebat juga. Kalian punya daerah kering di sini, tapi jangan kalian anggap itu miskin. Itu metabolit sekundernya sangat kualitas tinggi untuk obat-obatan. Jangan masuk orang asing di situ, kalian yang kuasai. Makan segala macam pangan semua. Jadi Indonesia jadi sasaran tembak seluruh dunia hari ini. Kenapa? Resources kita kaya. Mereka nggak akan mikir mau menjajah
Malaysia, Vietnam, Korea, enggak. Indonesia yang kamu jajah hari ini. Dan itu sudah mereka bagi habis tuh hari ini. Maka kita masih berleha-leha, masih kita mau mengikuti akreditasi, pujian-pujian asing gitu, habis kita. Saya udah bilang ke kawan-kawan di DGB, di pimpinan, tolong ampun sayang, jangan kita fokus ke sana. Ya, kita urus kampung kita betul-betul. Karena orang kasih mainan, lempas itu, lempas ini. PAU, Pusat Antar Universitas, itu pengalaman pahit kita. Tidak ada yang berani ngomong. Semua dokter-dokter kita pulang dari seluruh dunia. Hebat-hebat tuh. Dikerangkeng oleh World Bank. Bikin pusat antar universitas, 5 universitas tertop di Indonesia, dibikin jaringan. Bikinlah pusat antar universitas itu riset. Uangnya dari World Bank, topnya dari World Bank. Semua orang sudah bebanan meneliti itu semua. Tapi tidak ada gunanya untuk masyarakat. Habis duit, tapi dia kaya memang. Secara personal punya rumah, punya mobil. Tapi sudah rontok rambutnya, sudah botak, sudah tidak ada hasil untuk pertanian. Karena tolnya diatur mereka, nggak sadar kita. Ya, ini saya ngomong gini terbatas lah ya. Tapi ini sangat miris kita. Kita mesti belajar dengan sejarah. Ya, IPB tidak mungkin satu negara pun menginginkan IPB maju. Ingat itu. Jangan kita pikir kita minta bantuan negara-negara lain. Kita kaya, duit kita banyak. Cuma tidak benar aja distribusi. Kita belum pernah ngomong ke DPR. Kita belum pernah ngomong banyak kepada Menteri Keuangan, ke Bappenas. Ribut mestinya kita ngomong terus. Masa dia nggak kasih? Jangan cepat kita mengalah gitu loh. Ya, Papua saya kira gitu. Ibu banyak pulang, coba bicarakan dengan kawan-kawan yang CID sampai perguruan tinggi, kuatkan bahwa kita cerdas kok. Asal disekolahkan tapi benar value-nya, benar niatnya. Jadi Medisan cerdas, Medisan Nasendi itu. Anak asuhnya Pak Lukito Rayadi, beliau tuh ditugasin urusan kehutanan di sana. Dia pintar, dia pulang ke Inggris Bogor, sekolahkan sampai ke Amerika. Dokter Benny Nasendi, ahli operation research, programming. Wih, gitu. Tapi sayang dia lupa dia dengan cara makan orang Papua waktu dia kecil. Jadi makanan lokal itulah untuk sesuai dengan orang lokal itu, karena DNA sesuai untuk itu, bukan yang lain-lain. Jadi kita harus bangga dengan itu. Ya, nah ini IPB mestinya kita mesti cuci otak semua supaya bukan apa-apa. Kita sudah banyak sekali terkontaminasi dengan hal-hal yang sebetulnya merugikan kita nggak sadar. Ya, yang baik dikatakan musuh, yang ribut-ribut ngomong keras-keras jangan ini. Padahal kita semua untuk kepentingan kita semua. Ya, asal kita buka dada kita, pikiran kita untuk kebaikan. Nah, saya kira itu. Dan petani orang kampung sedang menunggu betul-betul. Rebut uang 1 miliar per desa itu. Rebut, datangin presiden, datangin Bappenas, serahkan kepada kami kelola, tantang gitu. Sehingga 1 miliar itu betul-betul kita gunakan, bukan salah gitu. Sekarang mereka bingung mau pakai apa, Bang Boy. Banyak orang berlomba-lomba menjadi kepala desa loh, dari Jakarta. Tapi yang dari Sumatera Utara itu terutama, maaf desa, mau jadi kepala desa, karena 1 miliar. Kan nanti masuk KPK semua nanti. Ya, 1 miliar besar itu. Tapi kalau kita gunakan, bagaimana membangun SDM-nya? Saya punya alamat kontak person Artamesus Tabudi. Memang itu suka perang gitu. Ya. Nah itu, tapi kita bisa manfaatkan. Bisa masuk bantu itu. Ya. Terima kasih Bu Elmi. Ya, terima kasih Profesor Amzud. Di siang lalu kan kita memperingati Sumpah Pemuda, gitu kan. Ya. Ini kan kita nih ada generasi muda, gitu kan. Ada generasi muda ke depan itu adalah andalan kami untuk menjaga sini. Sumpah yang pertama, tanah air. Apa yang keluar tumbuh air yang dari tanah kita itu punya kita. Kita itu berbeda-beda. Mau pas itu bersatu, berikrar bahwa kita itu Indonesia. Tapi kan tidak dijadikan sama kan ya.
Kalau memang karakter orang Papua seperti itu, ya seperti itu, karena dia dibuat seperti itu. Orang Jawa ya seperti ini, orang Jawa itu ya kayak saya, medok dan sebagainya begini, gitu. Nah kadang-kadang kita lupa, saat kita bilang satu, kita pikir kita satu identitas, semua sama, gitu. Padahal kita satu, itu satu visi. Kita hidup dari tanah yang sama, ada perbedaan di kita. Kita satu karena kita mau bekerja sama tadi. Anda bagusnya di sana, saya bagusnya di sini. Itu bagusnya di sana. Untuk jalan ke sana, ayo bareng-bareng kita bergandeng tangan. Nah, moga-moga nanti bangkit lagi nih. Kalau dari Sumpah Pemuda ke Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, kemudian 45 merdeka gitu kan. Berapa? Selisih 28 ke 45 berapa? 17 tahun gitu kan. Nah, moga-moga 17 tahun ke depan kita merdeka tuh dari yang tadi penjajah-penjajah yang disebutkan oleh Prof. Samsui tadi. Kita hilang tuh dari polusi-polusi yang itu. Moga-moga loh. Ini dari 28 sekarang ke 45 yang berikutnya gitu. Nah, caranya ya yang kecil-kecil tadi yang sudah dicontohkan oleh Mas Alfi di sini dengan nilai-nilai yang tadi disebutkan oleh Profesor Amsu. Nah, saya berharap sekali moga-moga nanti ke depan nih kita mulai dengan langkah kecil kita di sini. Ya, moga-moga bulan depan akan ada lagi diskusi seperti ini. Kami menunggu masukan dari teman-teman sekalian. Apa ini? Yang penting kita diskusikan. Monggo. Nanti kita diskusikan bareng-bareng ke depannya. Siapa yang ingin Anda undang? Ayo kita diskusikan, kita pilih. Yang penting ayo kita bikin ini sebagai gerakan yang kecil tetapi bermakna. Gitu. Mari kita beri aplaus kepada Profesor Amsu dan Pak Alfi di sini. Insya Allah kita bertemu lagi dalam diskusi yang berikutnya. Sebelum selesai kita biasanya foto dulu ya. Untuk tadi catatan untuk mempersatukan kita tadi dalam ide dan dalam semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.